Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rizka Putri Mulyana, dalam video ini saya akan membahas mengenai paket tracker troubleshoot connectivity issues atau pecahkan masalah konektivitas di latihan 17.7.7 ini. Kita lihat bahwa di sisi kiri ini terdapat addressing tabel atau tabel alamat, kemudian objectives atau tujuan, kemudian ada background atau skenario, dan juga terdapat instruction yang terdiri dari beberapa step. Lalu sebelah kanan saya terdapat topologinya. Pertama kita lihat dulu addressing tabelnya atau tabel alamatnya yang terdiri dari device, interface, kemudian IP address, lalu subnet mask, dan juga default gateway. Selanjutnya, di objectives atau tujuannya, di aktivitas paket tracker ini, kamu akan memecahkan masalah dan menyelesaikan masalah konektivitas jika memungkinkan. Jika tidak, kamu perlu mendokumentasikan dengan jelas sehingga dapat ditingkatkan. Selanjutnya ke background atau skenario, di mana pengguna melaporkan bahwa mereka tidak dapat mengakses server web www.cisco.pka setelah peningkatan terbaru yang mencakup penambahan server DNS kedua. Kemudian, kamu pun harus menentukan penyebab dan berusaha menyelesaikan masalah untuk pengguna. Dokumentasikan dengan jelas masalah dan solusi apapun. Kamu tidak memiliki akses ke perangkat default atau server www.cisco.pka. Tingkatkan masalah jika perlu. Kemudian, di sini pun ada note atau catatan bahwa router R1 hanya dapat diakses menggunakan SSH dengan username admin 01 dan password Cisco 12345. Router R2 di ISP cold dan tidak bisa diakses oleh kamu. Selanjutnya ke instruction, yaitu instruksi step 1, determine connectivity issues from PC1. Tentukan masalah konektivitas dari PC1. Lalu di poin A ini, di PC1 buka command prompt, kemudian masukkan perintah ipconfig untuk memverifikasi alamat IP dan default gateway-nya yang telah ditetapkan di PC1. Kemudian koreksi seperlunya menurut tabel pengalamatan. Baik, kita langsung ke PC1. Lalu kita pilih desktop, pilih command prompt, lalu kita masukkan perintah ipconfig. Setelah itu kita samakan tabel addressing-nya atau tabel alamatnya. PC1 IP address. Kita lihat tidak sama, seharusnya 16, namun di sini 168. Kemudian ada subnet mask-nya, sudah benar. Lalu ada default gateway-nya, sudah benar pula. Untuk memperbaiki pengalamatan IP di PC1 ini, kita close dulu command prompt-nya, lalu pilih IP configuration, lalu perbaiki IP address-nya dengan menjadi 16. Kita keluar dari IP configuration, lalu kita pilih command prompt, dan kita cek kembali dengan menggunakan perintah ipconfig. Yang kita lihat, di sini IP address PC1-nya sudah sama sesuai dengan alamat tabel. Baik, selanjutnya
ke langkah berikutnya, yaitu poin B. Setelah memverifikasi atau memperbaiki masalah pengalamatan IP pada PC1, lakukan ping ke default gateway, web server, dan PC lainnya. Apakah ping berhasil? Catat hasilnya. Kemudian, nanti kita akan melakukan ping ke default gateway, lalu ping ke web server, ping ke PC A, ping ke PC, maksudnya ping ke PC 2, ping ke PC A, dan ping ke PC B. Baik, kita masuk lagi ke PC satunya. Kita tunggu. Lalu kita lakukan ping. Ping default gateway-nya 172.16.1. Ping berhasil, kemudian kita akan melakukan ping ke web server. Ping 209.165.201.2. Kita tunggu. Berhasil juga. Kemudian kita akan melakukan ping ke PC 2. Sebelumnya kita akan melihat dulu IP address pada PC 2 ini. Baik, kita akan melakukan ping pada PC 2 di mana IP address-nya 172.16.1.4. Kita tunggu apakah berhasil atau tidak. Dan berhasil juga. Lalu kita akan melakukan ping pada PC A dengan memasukkan alamat IP-nya yaitu 172.16.2.3. Ping berhasil juga, lalu kita akan melakukan ping ke PC B. Ping dengan alamatnya 172.16.2.4. Mohon maaf, tadi untuk ping PC A ini tidak berhasil, dan ping kepada PC B juga tidak berhasil. Baik, kita ke langkah selanjutnya, yaitu pada poin C. Gunakan web browser untuk mengakses server web di PC1. Akses web server dengan terlebih dahulu memasukkan URL http://www.cisco.pka dan kemudian gunakan IP address 209.165.201.2. Catat hasilnya. Apakah PC1 dapat mengakses www.cisco.pka? Kita coba klik ke PC1. Sebelumnya kita keluarkan dulu dari command prompt, lalu kita pilih web browser. Kita tunggu. Lalu kita masukkan URL-nya www.cisco.pka. Lalu kita pilih go. Berhasil. Kemudian gunakan web server IP address. Kita pilih lagi web browsernya. Kita tunggu. IP address-nya ini kita masukkan 165.201.2. Nah, ini berhasil.
selanjutnya kita arahkan ke poin D. Dokumentasikan masalah dan berikan solusinya. Perbaiki masalah jika memungkinkan. Tadi kita sudah melakukan perbaikan pada PC1, di mana di PC1 ini tidak dikonfigurasi dengan benar alamat IP-nya. Untuk mengatasi masalah ini, alamat IP tadi diubah dari yang 172.168.1.3 itu menjadi 172.16.1.3. Kemudian, PC1 juga tidak berhasil melakukan ping ke PC A dan PC B. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan melakukan langkah kedua, yaitu determine connectivity issues from PC2. Yaitu tentukan masalah konektivitas dari PC2. Di poin A ini, pada PC2, buka command prompt, masukkan perintah ipconfig untuk memverifikasi konfigurasi IP address dan default gateway, kemudian perbaiki seperlunya. Baik, kita pilih PC2, lalu kita pilih desktop, pilih command prompt, lalu masukkan perintah ipconfig. Lalu setelah itu, kita samakan dengan tabel alamatnya. PC2 IP address-nya sudah benar. Kemudian subnet mask-nya sudah benar juga. Default gateway-nya tidak sama. Di tabel ujungnya 1, namun di sini ujungnya 11. Baik, kita perbaiki, close dulu command prompt-nya, lalu kita pilih IP konfigurasi, lalu kita perbaiki default gateway-nya menjadi 1. Kita close kembali, lalu pilih command prompt, lalu kita cek dengan melakukan perintah ipconfig. Ini sudah benar. Baik, kita lakukan ke langkah selanjutnya, yaitu pada poin B. Setelah memverifikasi atau memperbaiki pengalamatan IP pada PC2, lakukan ping ke default gateway, web server, dan PC lainnya. Apakah ping berhasil? Catat hasilnya. Baik, kita akan pilih lagi PC2. Kemudian kita pilih command prompt. Lalu kita akan melakukan ping ke default gateway. Ping 172.16.1.1 berhasil, kemudian kita ping ke web server. Ping, masukkan IP-nya 209.165.201.2. Berhasil juga, lalu kita ping ke PC1 dengan IP address-nya 172.16.1.3. Ini pun berhasil juga. Kita akan melakukan ping ke PC A, ping dengan IP address 172.16.2.3. Ini tidak berhasil. Lalu kita akan melakukan ping pada PC B dengan alamat IP-nya 172.16.2.4. Dan ini pun tidak berhasil. Baik, kita lanjut saja ke poin C.
arahkan ke www.cisco.pka menggunakan web browser pada PC 2. Catat hasilnya. Pertanyaannya, dapatkah PC 2 mengakses www.cisco.pka? Baik, kita coba ke PC 2. Lalu kita keluarkan dari command prompt-nya dan pilih web browser. Kita tunggu. Lalu kita masukkan URL-nya www.cisco.pka. Kita pilih go. Kita tunggu. Dan ini berhasil. Lalu selanjutnya gunakan IP address web server. Kita pilih lagi web browser. Kita tunggu. Lalu kita masukkan IP address-nya. 209.165.201.2. Kita pilih go. Dan ini pun berhasil juga. Baik, kita lanjut ke poin D. Dokumentasikan masalah dan berikan solusinya. Kemudian perbaiki masalah jika memungkinkan. Tadi kita sudah melakukan pemeriksaan pada PC 2 ini, bahwa PC 2 ini dapat mengakses server web menggunakan alamat IP setelah mengoreksi gateway default-nya atau default gateway-nya. Jadi sebelumnya tuh default gateway-nya harus dikonfigurasi dulu karena salah. Seperti itu. Lalu di PC 2 ini juga tidak berhasil melakukan ping ke PC A dan PC B. Baik, kita selanjutnya ke step 3, yaitu determine connectivity issues from PC A. Tentukan masalah konektivitas dari PCA. Yang poin A. Pada PC A, buka command prompt, masukkan perintah ipconfig untuk memverifikasi konfigurasi IP address dan default gateway. Kemudian, perbaiki seperlunya. Baik, kita masuk ke PC A. Lalu, kita pilih desktop, pilih command prompt, lalu kita masukkan ipconfig. Lalu kita samakan dengan tabel alamatnya PC A. IP address sudah sama, kemudian default subnet mask-nya sudah sama, lalu default gateway-nya pun sudah sama. Oke, kita langsung lanjut aja ke poin berikutnya, yaitu poin B. Setelah memperbaiki pengalamatan IP address pada PC A, ping ke web server, default gateway, dan PC lainnya. Apakah ping berhasil? Catat hasilnya. Baik, kita akan melakukan ping. Kita pilih dulu PC A-nya, lalu pilih command prompt, lalu kita lakukan ping ke web server 209.165.201.2. Kita tunggu. Dan tidak berhasil. Baik, kita lakukan ping ke
PC sebelumnya kita ping dulu ke default gateway-nya dengan memasukkan IP address 172.16.2.1. Kita tunggu. Dan tidak berhasil. Baik, kita lakukan ping ke PCB aja. Ping dengan alamat IP-nya 172.16.PCB2.4. Untuk ping kepada PCB ini berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan ping pada PC1 dengan alamat IP-nya 172.16.1.3. Kita tunggu apakah berhasil atau tidak. Tidak berhasil juga. Mari kita ping ke PC2 dengan alamat IP-nya 172.16.1.4. Kita tunggu sampai selesai. Dan tidak berhasil juga. Untuk PCA ini, IP address, kemudian subnet mask, dan juga default gateway-nya sudah sama seperti yang di tabel. Namun, saat melakukan ping ke web server, lalu ping ke default gateway, ping ke PC1 dan PC2 ini tidak berhasil. Mari kita cari masalahnya di R1 ini. Kita akan melihat gigabit Ethernet 01 ini dengan memilih R1. Namun sebelumnya pada R1 ini karena dikunci CLI-nya, tapi kita sudah diberi catatan bahwa untuk mengakses R1 ini hanya menggunakan SSH. Jadi kita bisa melakukannya di PC1. Nanti kita akan memasukkan IP address yang ini untuk melihat gigabit Ethernet 01 ini. Baik, kita ke PC1. Lalu pilih command prompt. Lalu kita ketikkan SSH L, username-nya admin01, targetnya kita akan memasukkan IP address yang ini, yaitu 172.16.1.1. Kemudian kita masukkan passwordnya isco12345. Untuk itu kita akan melihat IP address gigabit Ethernet 01 ini dengan melakukan perintah solve interface read. Baik, kita akan melakukan, ini ada yang ketinggalan, solve IP interface
interface brief. Nah, ini di sini IP address-nya 31, namun di tabel 21. Baik, kita perbaiki dengan menggunakan perintah configure terminal. Kemudian kita ketikkan perintah interface gigabit Ethernet Ethernet kosong 1. Kemudian kita masukkan IP address yang benar, yaitu 172.16.2.1, dan jangan lupa kita masukkan subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu setelah itu kita lihat lagi apakah sudah benar atau belum. Interface brief. Nah, ini sudah benar. Baik, selanjutnya kita, karena gigabit Ethernet pada R1 ini sudah benar, maka kita akan melakukan ping kembali pada web server, default gateway, PC1 dan PC2 di PC A. Kita lakukan ping kembali untuk mengecek apakah sudah berhasil atau belum. Pin 209.165.201.2. Nah, sekarang sudah berhasil, bisa dilihat. Selanjutnya kita akan melakukan ping ke default gateway, pin 172.16.2.1. Dan ini juga berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan ping ke PC1, yaitu dengan alamat IP-nya 172.16.1.3. Kita lakukan. Sudah berhasil juga. Dan yang terakhir, kita akan melakukan ping ke PC2 dengan alamat IP-nya 172.16.1.4. Baik, berhasil juga. Oke, selanjutnya kita ke poin D. Dokumentasikan masalah dan berikan solusinya. Kemudian perbaiki masalah jika memungkinkan. Jadi, pada PCA ini hanya dapat mengakses LAN lokal saja. Interface gigabit Ethernet 01 pada R1 ini tidak dikonfigurasi dengan benar. Tapi tadi sudah diperbaiki. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya kita akan ke langkah 4, yaitu determine connectivity issues from PCB, yaitu tentukan masalah konektivitas dari PCB. Poin A, pada PCB, buka command prompt, kemudian masukkan perintah ipconfig untuk memverifikasi konfigurasi IP address dan default gateway. Kemudian, koreksi seperlunya. Baik, kita ke PCB. Kemudian kita pilih desktop, pilih command prompt, dan juga kita ketikkan perintah ipconfig. Setelah itu kita samakan dengan alamat IP-nya. PCB. IP address sudah benar.
Lalu subnet masknya sudah benar juga. Baik, selanjutnya kita akan ke poin B di langkah keempat. Setelah memperbaiki pengalamatan IP pada PC B, ping ke web server, default gateway, dan PC lainnya. Apakah ping berhasil? Catat hasilnya. Kita akan melakukan ping ke web server, default gateway, PC A, PC 1, dan PC 2. Kita pilih PC B, kemudian kita ketikkan ping, lalu web servernya 209.165.201.2. Kita lihat, berhasil. Kemudian kita akan melakukan ping pada default gateway, di mana IP address-nya 172.16.2.1. Sudah berhasil juga. Kemudian kita akan melakukan ping pada PC A dengan alamat IP-nya 172.16.2.3. Kemudian ini berhasil juga, lalu kita akan melakukan ping pada PC 1 dengan alamat IP-nya 172.16.1.3. Dan berhasil juga. Kemudian kita akan melakukan ping pada PC 2 di mana alamat IP-nya 172.16.1.4. Dan ini pun berhasil juga. Oke, selanjutnya ke poin C, arahkan ke www.cisco.pka menggunakan web browser. Catat hasilnya. Dapatkah PC B mengakses www.cisco.pka? Mari kita coba. Kita pilih PC B, kemudian kita keluarkan dari command prompt-nya, lalu kita pilih web browser. Kita tunggu. Lalu kita lakukan, masukkan URL-nya www.cisco.pka. Lalu pilih Go. Kita tunggu. Tidak berhasil. Kemudian, jika menggunakan alamat IP web browser-nya, kita coba. Kita tunggu. Kita ketikkan alamatnya 209.165.1.2. Berhasil. Karena menggunakan IP, maksudnya dengan menggunakan www.cisco.pka ini tidak berhasil, untuk itu kita perlu mengkoreksi DNS-nya di PCB ini. Kita pilih PCB-nya, lalu keluarkan, lalu pilih IP configuration. Di sini menggunakan DNS servernya 209.165.201.4. Kita lihat, ternyata DNS pada PC2 ini menggunakan DNS 2. Coba kita cek pada PC 1. IP konfigurasi.
DNS servernya menggunakan DNS server yang pertama. Baik, kita pilih PC 2. Kita pilih IP konfigurasi. Dan pada PC 2 juga menggunakan DNS 1. Kita pilih PC A. Untuk melihat DNS-nya, ini keluarkan dulu dari command prompt, lalu pilih IP konfigurasi. Dan DNS servernya menggunakan DNS pertama juga. Baik, kita lanjut ke poin selanjutnya. Dokumentasikan masalah dan berikan solusinya. Perbaiki masalah jika memungkinkan. Jadi, pada isi B ini, tadi kita sudah melakukan pengecekan bahwa PC B ini hanya dapat mengakses server web menggunakan alamat IP. Kemudian PC B juga dikonfigurasi dengan alamat server DNS 2, dan itu benar. Ini menunjukkan bahwa server DNS 2 itu mungkin tidak dikonfigurasi dengan benar. Untuk mengatasi masalah ini, sementara alamat server DNS dapat dikonfigurasi untuk menggunakan 209.165.200.3. Kemudian, masalah server DNS 2 ini perlu ditingkatkan karena tidak memiliki akses administratif ke luar jaringan. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke poin E. Bisakah semua masalah diselesaikan di PC B dan masih menggunakan DNS 2? Jika tidak, apa yang perlu kamu lakukan? Baik, tidak, karena DNS 2 itu tampaknya memiliki masalah pada konfigurasinya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tahap 5, yaitu connectivity atau verifikasi konektivitas. Kemudian, persentase penyelesaian Anda harus 100%. Jika tidak, verifikasi bahwa informasi konfigurasi IP pada semua perangkat sudah benar dan cocok dengan yang ditampilkan pada tabel pengalamatan. Seperti yang kita lihat bahwa completion-nya udah 100%. Cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.